Berjumpa kembali di Mbak Vero Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Iya, sangat tepat sekali jika kamu memilih channel ini sebagai teman hari ini karena hari ini nih yang akan Mbak Vero bagikan ke kamu semuanya itu adalah yaitu tips atau cara mengatasi rasa takut. Takut sama siapa, Mbak Vero? Takut sama musuh. Emang sekarang ada perang? Takut sama hantu? Takut sama kucing? Takut sama cacing? Semuanya kurang tepat, teman-teman. Nggak benar. Yang benar adalah rasa takut berbicara di depan umum. Nah, teman-teman, Mbak Vero Channel dimanapun kamu berada, berbicara di depan umum ya, misalnya dalam sebuah rapat atau sebuah presentasi di depan orang banyak, atau di depan kelas mungkin, atau di acara-acara tertentu lah, di mana saja yang penting banyak orang ya. Itu biasanya teman-teman, berdampak positif pada seorang siswa, pada seorang karyawan, pada seorang ya siapapun kamu itu ya, itu berdampak positif banget. Misalnya kamu lebih dikenal dari yang lain oleh rekan-rekan kerja kamu, oleh teman-teman kamu juga. Nah, akan tetapi teman-teman, tidak semua di antara kamu itu memahami dampak positif tersebut. Nah, kadang ya, berbicara di depan umum itu merupakan hal yang sangat menakutkan. Tak mengherankan juga ya teman-teman, kita tuh kadang memilih diam dalam suatu rapat atau dalam sebuah kegiatan-kegiatan yang sejenis, dimanapun kamu mungkin terjun di sebuah, pertemuan, ya terjun di mana saja kamu yang intinya banyak orang ya. Nah, kamu di antara mungkin di antara kamu itu ada, yang mungkin kamu ada di antara itu dan pengen keluar dari kondisi tersebut, tapi nggak tahu caranya teman-teman. Jangan khawatir, tenang tenang aja teman-teman. Mbak Vero bawa cara atau tips di hari ini untuk kamu, spesial nih untuk kamu yang mungkin mungkin loh ya, punya rasa takut berbicara di depan umum. Kalau mau ngomong berdua saja, curhat saja sih nggak apa-apa, tapi kalau banyak orang, ih takut ya. Nah, kali ini teman-teman, Mbak Vero punya cara yang bisa kamu coba ya untuk ngatasin rasa takut berbicara di depan umum. Yang pertama teman-teman, kamu lawan rasa malu itu. Berani nggak lawan rasa malu? Ayo. Malu itu teman-teman adalah alasan terbesar yang membuat kamu tuh takut berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Jadi kamu lawan saja yang namanya malu itu ya. Oleh karena itu teman-teman, lawan atau atasi rasa malu kamu itu dengan menganggap semua orang itu sama, gitu. Jadi kamu nggak peduli jabatan orang itu yang ada di depan kamu itu, jabatan apapun itu, disikat aja, lawan aja rasa malu itu ya teman-teman. Bicaralah sesuai dengan konteks atau hal yang ingin kamu sampaikan saat itu. Ingat juga untuk semua hadirinnya yang ada di situ tuh, yang di depan kamu tuh manusia juga, nggak usah takut-takut. Mereka juga sama kok, makannya nasi, minumnya air, dan lain sebagainya. Jadi santai saja, dilawan saja rasa malumu itu teman-teman ya. Persis seperti ketika batuk dulu deh. Seperti ketika kamu lakukan, dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jadi ngapain kamu harus malu bicara sama orang itu. Nah, trik lain nih Mbak Vero juga kasih, mau bagi-bagi buat kamu semuanya juga untuk menghilangkan rasa malu itu teman-teman ya, dengan menganggap hadirinnya yang ada di situ tuh adalah teman-teman kamu juga. Dengan begitu, kamu tuh merasa santai aja berbicara di depan mereka, di depan orang-orang itu. Jadi, sekalipun kamu misalnya salah ngomong, kamu salah berbicara, itu sih biasa-biasa aja.
Kan mereka itu adalah teman-teman kamu juga yang bisa maklum kalau kamu tuh lagi belajar, belajarnya berbicara di depan umum. Nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu, lawan aja teman-teman. Mereka juga sama, makan nasi, minum air. Untuk tip keduanya, cara mengatasi rasa takutmu itu teman-teman. Yang kedua, itu kamu ajukan pertanyaan. Jika kamu sebagai peserta rapat atau peserta audien yang banyak orang ya, kamu silakan juga ajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak kamu ngerti. Jangan takut kamu dianggap bodoh, kamu dianggap nggak tahu karena pertanyaan-pertanyaan itu. Ya tanyain aja. Intinya kamu tuh udah berani berbicara di depan umum. Jika ada rapat atau pertemuan-pertemuan berikutnya ya, kamu tuh bisa membiasakan diri bertanya dan kamu akan terbiasa juga berbicara di hadapan banyak orang. Nah, kondisi ini teman-teman, kamu akan menyadari bahwa berbicara di depan umum itu tidak serumit yang kamu bayangkan. Hal terpenting tip yang ketiga nih teman-teman, lakukan persiapan sebaik mungkin. Jika kamu harus menjadi seorang pembicara atau yang melakukan presentasi, lakukan persiapan itu sebaik mungkin. Ini menyangkut materi presentasi, peralatan pendukung yang diperlukan, dan penampilan kamu tentu saja. Setelah itu, berlatihlah sehari sebelum melakukan presentasi. Latihan ini penting teman-teman. Kalau perlu di depan kaca ya. Dengan melakukan persiapan yang sebaik mungkin tentunya ya, kamu tuh akan semakin pede, semakin menguasai materi dan memprediksi suasana yang akan terjadi seperti apa. Kamu bisa punya bayangan lebih dulu. Nah, selain itu teman-teman, persiapan ini juga akan memberikan getaran positif sehingga perasaan kamu tuh jadi lebih positif juga. Bayangkan jika kamu itu tidak ada persiapan sama sekali, beda kan? Nah, kamu mungkin kewalahan dan pantang-panting saat mempresentasikannya. Berbeda ketika kamu punya persiapan yang sangat matang, teman-teman. Sementara untuk yang keempat, tips yang keempat yang bisa kamu lakukan itu teman-teman, berbicara dengan gaya kamu sendiri. Berbicara dengan gaya kamu sendiri ya, jangan niru-niru gaya orang deh. Eee, yang pastinya karena kalau niru-niru gaya orang itu, kamu tuh akan menjadi orang lain, bukan jadi diri kamu yang sebenarnya. Dengan kata lain teman-teman, bicaranya tuh yang santai, yang sopan, dan menarik ya, ala-ala kamu, gimana sih? Sehingga suasana tuh jadi kondusif dan impresif. Kemudian untuk langkah kelima, tips kelima yang bisa kamu lakukan supaya kamu nggak takut lagi berbicara di depan banyak orang nih teman-teman, lakukan kontak mata. Tidak hanya sepeda motor yang ada kontaknya ya. Saat berbicara di depan umum teman-teman, baik sebagai pembicara atau hadirin ada yang bertanya misalnya ya, lakukan aja kontak mata dengan yang kamu ajak bicara itu. Jangan lihat ke bawah atau lihat ke langit-langit. Kalau lihat ke bawah emang kamu mau berdoa sekarang? Berdoanya tadi tuh. Karena itu menandakan kamu tuh nggak pede, nggak percaya diri, kamu kalau lihat ke langit-langit, terus lihat ke bawah. Jadi lakukan kontak mata ya. Dengan melakukan kontak mata itu teman-teman, kamu bisa berkomunikasi dengan nyaman. Selain itu, kontak mata itu mencerminkan kamu menghargai orang yang sedang diajak bicara. Untuk yang keenam, tip atau cara supaya kamu tidak takut lagi ketika berbicara di depan banyak orang, di depan, umum ya. Latihan dulu, latihan berbicara di depan sedikit orang. Cara lain yang bisa kamu gunakan nih ya, melatih dulu untuk berbicara di depan sedikit orang, orangnya nggak usah banyak-banyak dulu, takut kamu malah tambah grogi. Yang sedikit dulu, sedikit-sedikit ya. Ini bisa berupa pertemuan dengan teman,
atau rapat-rapat keluarga kecil, atau rapat lingkungan warga-warga di tempat kamu tinggal ya. Nah, latihan semacam ini nih akan menempa mental kamu dan percaya diri kamu sehingga nggak canggung-canggung lagi berbicara di depan orang banyak. Yang terakhir, itu inti dari semuanya ini, berdoa. Nggak bosan-bosan dan nggak boleh kita tinggalkan yang namanya berdoa. Sebelum kamu berbicara di depan umum, akan sangat membantu kamu menenangkan perasaan kamu. Selain itu teman-teman, berdoa ini juga akan memberikan getaran positif ya, sehingga kamu secara nggak sadar nih, kamu lebih berani berbicara. Kalau nggak percaya, coba aja kamu lakukan pada rapat berikutnya kan. Lebih percaya lagi, kamu percaya diri ya. Kalau perlu, katakan dalam hatimu setelah kamu berdoa, kamu bilang, "Saya bisa, saya bisa, saya bisa." Kalau perlu teriaknya dalam hati ya, "Saya bisa." Silakan dicoba. Demikian tadi teman-teman, sudah Mbak Vero kupas tuntas, sudah Mbak Vero bongkar habis-habisan ya, tips atau cara bagaimana kamu mengatasi rasa takutmu itu, takut berbicara di depan umum. Jadi teman-teman, intinya ya, berbicara di depan umum itu memang sangat butuh persiapan banget teman-teman, teknik dan juga latihan-latihan, kalau perlu kamu rekam, kamu berdiri di depan kaca berkali-kali dicoba kekuranganmu itu apa. Nah, kalau cara-cara yang sudah Mbak Vero bagikan tadi, terus kamu terapkan sehingga menjadi kebiasaan baik yang akan mengubah kamu dari seorang penakut, dari seorang yang takut, kamu tuh jadinya nanti berubah menjadi ketagihan, ketagihan berbicara di depan umum. Oke, yuk bye-bye dulu teman-teman. Sampai jumpa di channel Mbak Vero berikutnya. Jangan lupa juga ya di-like, di-komen, juga di-subscribe. Teman-teman, selamat mencoba dan sampai jumpa.